dalam aja ya. Dalam ini. Dalam. Ada kecil. Ya. Waalaikumsalam. Tapi kalau bangun hati-hati ya ini ya. Nanya pakai aja. Waalaikumsalam. Ini maskernya mana? Apa masker? Bawa masker ada Sabrani Ramadan. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Reddy Aminuddin, yang kami hormati Bapak Toto beserta Ibu Nurjana sekeluarga, yang kami hormati Pak Cahyo, alhamdulillah semakin sembuh, yang kami hormati Pak Tarmojo, Pak Zainuddin dan yang lain-lainnya semua, ibu-ibu yang saya hormati dari Garut, yang saya cintai, anak-anakku, adik-adikku, para yatim, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan mengucapkan salam kehormatan Islam. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja-puji dan tasyakur kita kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Alhamdulillah kita semua masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah. Kita semua masih diberikan limpahan kenikmatan, nikmat yang paling utama. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Alhamdulillah. Besok minggu cat aja. Salawat iring salam semoga tetap dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarganya, para sahabatnya, para pejuang Islam. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah, harapan kita mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, anak-anakku, anak-anak yatim yang saya cintai.
pertama izinkan saya mewakili Bapak Toto Wasta. Kenapa Toto? Di sini dong Pak. Biar kelihatan mau dimasukin TV. Gubernurnya mana? Gubernur jangan di dalam kursi ini dekat istri saya. Kameranya siap ya. TV-nya TV apa nih? TV One. TV One. TV Galuh. TV Galuh. Itu boy. Daftar Pak. Udah tim. Yatim. Ya. Dari tadi udah komplain katanya, saya kan yatim juga katanya. Alhamdulillah, izinkan saya mewakili Pak Toto Wasta. Ini Pak Toto Wasta dan Ibu Rojana ada di belakang, sebelah pacar saya. Pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Galuh dan Pak Ustadz Redi, juga anak-anak yatim yang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan Bapak Toto Wasta. Dapur maksud dan tujuannya silaturahmi, ya, bukan acara tahun baruan, bukan. Karena kita tidak dianjurkan, tidak disunahkan, ya. Jadi ini silaturahmi Pak Toto sekeluarga dengan Bu Nur juga kepada anak-anak yatim dan para sahabat semua Galuh, ya. Silaturahmi sekaligus Pak Toto ini berbagi ada rezeki yang Allah berikan kepada Pak Toto dan Bu Nur dikeluarkan. Memang harus gitu ya Pak Ustadz, ya. Ada haknya para anak-anak yatim dan fakir miskin, ya. Jadi dikeluarkan haknya, rezeki yang Allah berikan kepada Pak Toto, insya Allah nanti disantuni. Jangan dilihat nilainya, ya, tapi silaturahminya. Kasih sayang Pak Toto kepada anak-anak yatim dan Bu Nur, ya. Karena kalian adalah anak-anak yang disayangi oleh Nabi, ya. Tapi jangan nakal, nggak boleh, ya. Kalau disayangin sama Nabi, siapa Nabi kita? Ini Abdul Mutakin, siapa Nabi kita? Coba. Yo. Nabi Muhammad gitu. Ngajinya di mana ngajinya? Ramadan siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Main bola aja sih, ya. Di sebelahnya namanya siapa? Ramadan siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti tahu, ya. Nabi kita tuh Nabi. Kalau Spiderman pada tahu, ya. Terus siapa namanya tuh yang main pedang pada tahu, Nabi Muhammad, ya. Nanti kalau udah gede sahabat-sahabatnya juga harus tahu. Ngaji, ya, ini siapa namanya Abdul Mutakin, ngaji. Kalau nggak ada ngaji di rumah, ngaji ke Pak Ustadz, Pak Ustadz Redi di Al-Huda, ya. Jadi anak-anakku jangan nakal. Kamu adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi, ya. Baik, sebelum dilanjut acaranya, sepatah kata dari Sohibul Bait, dari tuan rumah, Bapak Toto apa Bu Nur, maka waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayun Ibu, kapayun. Ya, Buka payung, Bu. Payung ke depan. alhamdulillah lagi. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang Dia sedih Nabi.
yang telah hadir melangkahkan kakinya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga langkah-langkah ibu bapak Dapat pahala. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam acara ini saya Ibu Nurjana ingin menyantuni anak yatim. Semoga setiap tahun insya Allah ya, kita bisa begini ya Pak ya. Doain aja. Aduh, gimana Pak ya? Kata-katanya belum susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru satu nih Ibu Galuh nih. Nanti saya mau suruh satu-satu Ibu Galuh. Tapi entar nggak sekarang. Saya sekarang belajar dulu ya. Nanti Ibu Jua Ningsih, entah kapan aja gitu. Nanti Insya Allah, Ibu Sri, nyantinin anak yatim nanti juga. Teteh Titin ya. Jadi satu-satu bisa. Sekarang Bu Nur udah bisa ya. Alhamdulillah. Jadi bisa gitu. Ngomong di depan, jangan cucunya aja yang dimarahin. Jadi harus bisa ya. Patot Baiklah. sedikit Pak Totonya. Kalau bisa jadi biasa gitu ya. Biasa karena bisa. Hei anak-anakku, anak yatim, kita dengerin ya. Pak Ustaz nanti ceramah sebentar ya. Pak Ustaz ceramah, doa, nanti baru kita santuni ya. Gak apa-apa kan? Sabar ya. Baiklah kalau anak-anak kan nggak kemana-mana libur sekolah ya. Main bola ya. Main bola. Ramadan nih harus bisa ngaji, ya main bola aja. Padahal mamahnya ngajinya pintar, masya Allah. Itulah ya. Jadi anak-anak harus ngaji. Kamu Abdul Mutakin harus ngaji. Masa nabinya nggak tahu kalah sama siapa? Ramadan harus tahu ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, para sahabat Galuh, Pak Karna yang saya hormati di luar aja, dan anak-anakku yatim. Cara selanjutnya adalah kita dengarkan ceramah Pak ya, ceramah apa namanya, siraman rohani ya. Walaupun nggak lama, tapi insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Redi Aminuddin, dilanjutkan dengan doa Pak Ustaz. Kesempatan waktu dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin muhtaramin, nabi khusus kami hormati Sayyidul Hajah Bapak Toto dan Ibu Nus keluarga. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat rezeki. Dengan rezeki itu Bapak keluarga Toto memberikan sesuatu kemuliaan, kebaikan, hingga mengundang ke sekalian, lebih khusus kepada anak-anak kita, anak yatim. Kami hormati ngurus daripada Masjid Al-Huda Bapak Zainuddin kami sekaligus ketua daripada Galuh. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keluasan rezeki, banyak umur, sehat walafiat, berkah daripada keluarga, dan memberikan sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan kami hormati Bapak Ibu, khusus Ibu Galuh, mudah-mudahan senantiasa istiqamah, menebar kebaikan, semangat baik dalam segi olahraga, solidaritas. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kami hormati Bapak-bapak sekalian yang hadir di sore hari ini.
Semoga tidak mengurangi rasa takdim kami dan sekalian. Mudah-mudahan semoga Allah SWT memuliakan dan merahmati kita sekalian dan diberikan istiqamah ibadah pada Allah, sehat afiat badannya dan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah pada Subhanahu wa taala. Adik-adik yang kita cintai, yang sayangi, semoga menjadi anak yang saleh dan salehah, yang putus asa, yang merasa tidak memiliki sesuatu ayah ataupun ibu. Masih ada di antara kita yang menyayangi kalian. Tentunya harapan kita sebagai orang tua yang hidup, yang menyaksikan keadaan kalian, maka tentunya itu pun perintah Allah untuk memperhatikan baik segi dohirnya, yaitu sandang, pangan, makanan dan sebagainya, dan pendidikan itu daripada batinnya. Maka tentunya jangan merasa kecil hati. Ya, jadilah anak-anak yang sukses, yang soleh, benar-benar soleh. Artinya belajar untuk senantiasa mengaji. Ya, banyak majelis taklim dibuat, Rusuk Al-Huda, tidak ada pungut biaya anak yatim ngaji di dalamnya. Syukur sampai hafid Quran, jadi alim, niat cita-cita untuk mondok. Insya Allah diterima kalian dimanapun jika kalian ingin melaksanakan kebaikan itu melalui agama. Setiap pondok anak yatim tidak ada pungut biaya, bahkan dibiayai. Selagi kalian mau. Mudah-mudahan salam dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'in dan ulama yang istiqamah menebarkan sunnah ajarannya, dan semoga kita selaku umatnya di akhir zaman ini terakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tentunya sebelumnya kami membuka suatu pembukaan, maka menginginkan doa untuk keluarga Bapak Toto dan Ustaz Al-Fatihah. Kita sama-sama diawali dengan putul Fatihah pembuka dari segala kebaikan. Dan juga mudah-mudahan pada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang berjasa, semoga Allah Subhanahu wa taala terima kebaikannya, iman Islamnya, dan mengalir pahala jariahnya. Dan kita senantiasa mengikuti perjuangan mereka yang senantiasa dermawan berbagi di antara sesama muslim khususnya, dan juga anak yatim dan doa fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadinah wa sallallahu Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa wajhihi wa dzurriyyatihi wal ikram bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As'aluka as-salama wal 'afiyah fi khusus wa fatatas warga. Salama wal 'afiyah, barakat rizqi, barakat umur, barakat ifadah, keluarga saleh, sakinah, mawaddah fi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus kita hadir di sore hari ini kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita dan segala dosa kita, dan dimudahkan urusan kita, berkah rezeki, diangkat penyakit yang ada dalam diri kita, saudara kita, dan mudah-mudahan anak soleh dan solehah bagi anak yatim yang hadir di hari sore ini. Maka kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna amin ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah kita sebagai menjanji Allah dengan Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, dan juga Ummul Ruqyah, dan juga pembuka segala permasalahan hidup. Bapak, Ibu, adik sekalian, adik-adik yang kakak cintai, kita ketahui bahwasanya hidup di ini sementara, semua berjuang untuk ingin kebaikan di dalamnya, dan juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di dunia saling acuh, saling cuek, tidak memikirkan antara diri kita ataupun keluarga kita, tetangga kita, dan umat muslim yang lainnya, maka diancam Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering dengar ayat Al-Ma'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Sungguh apakah kalian melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu diantaranya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Padzalikal ladzi yadul yatim." Dan senantiasa mereka menghardik anak yatim. Artinya menghardik sini baik dengan tidak mempedulikan pendidikannya, tidak mempedulikan pangannya, tidak mengurusi artinya di situ. Maka tentunya di saat keluarga kita ada yang yatim, maka berlomba-lomba kita mengambil, mengurusi baik biaya dan sebagainya, hingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan janjikan mandoma yatima kafiat tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengurusi, memberikan pakaian akan anak yatim, maka kafilah bersama Rasulullah SAW, bagikan dua jari dekat. Ya, kenapa? Rasulullah SAW senantiasa peduli. Karena Rasulullah SAW sendiri, kenal gak Rasulullah SAW namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Yatim dalam keadaan berapa umurnya? Masya Allah. Ya, yatim dalam keadaan kandungan di ibunya. Ibunya melahirkan, yatim dalam keadaan 6 bulan. Subhanallah. Ya, tetapi Nabi Muhammad SAW dia mendapatkan sesuatu yang penuh dengan keteguhan, ya, dengan penuh kesabaran, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat sebagai orang yang mulia, yang memberikan contoh kepada manusia, ya, seluruh manusia dari Nabi Muhammad SAW diutusnya sampai meninggalnya sampai hari kiamat. Kita mengikuti ajarannya, nasihatnya, karena harapan kita tidak lagi yang bisa menjamin manusia yang bisa memberikan keselamatan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Bagi yang mau mencintai beliau, bagi yang mau mentaati beliau, bagi yang mau mengikuti daripada nasihat ataupun syariat beliau, insya Allah akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, yang mengingkari kenabian Nabi, tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada duriyah Nabi, tidak cinta kepada ahlul bait Nabi. Kenal ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, ya, duriyah Nabi yang sampai hari kiamat ada di antara kita. Mungkin yang kita keturunan Hasan dan Husain dari Fatimah Al-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki putra-putra sampai hari kiamat ada. Yang terkenal para habaib yang mereka punya silsilah khusus. Barang siapa yang menyakitinya, barang siapa yang tidak peduli kepadanya, jangan harap terakui oleh Rasulullah SAW, jangan harap keimanan keislaman diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya, maka di sini ya, orang tua kita memperhatikan kalian, bukan hanya sekedar memberikan makan, minum, pakaian, tapi ingin kalian ini jadi sukses sebagai orang yang beriman, yang penuh dengan sebagai Rasulullah SAW. Siapa adik mengikuti teladan Rasulullah SAW? Insya Allah ya. Nah, dikatakan tadi Bapak Ketua menyampaikan, di saat ditanyakan siapa Nabi kita, tidak ada yang tahu. Nah, di dunia pun begitu. Bagaimana nanti di akhirat? Apakah diakui oleh kita? Jangan sampai. Ya, mungkin adik-adik tidak paham karena tidak ada mengarahkan seorang ayah, seorang ibu. Tolong kita semua untuk ambil bagian. Nanti ya, datang ke Al-Huda, datang ke Satim, insya Allah diajarkan. Ya, jangan sampai nggak tahu kenal namanya agama, nggak tahu kenal nabinya. Sayang, hidup dunia ini ya hanya sementara. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Yaitu bukan orang yang mengimani Islam. Ya, mereka memang ke surganya di dunia fasilitasnya, tapi di akhirat nanti di neraka selama-lamanya. Ya, innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Siapa itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah, yang menyembah patung, lautan, benda-benda, tidak menyembah Allah, itu namanya orang musyrik. Ya, mau dia Islam tapi dia menduakan Allah, punya jimat dan sebagainya, kedukun dan sebagainya, yang tidak mengakui takdir baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan berkufuran. Ya, termasuk musyrik. Maka kata Allah diancam di nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka selama-lamanya. Masya Allah. Sedangkan nanti di akhirat kita ini abadi, tidak ada kehidupan dunia lagi. Ya, orang yang beriman dan orang soleh nanti akan mendapatkan kenikmatan abadi.
ya, tidak mengalami tua lagi, tidak mengalami sakit lagi, tidak mengalami menderita lagi, sedih lagi, penuh bahagia nanti di surga. Coba kalau di neraka, disiksa tiap hari, tiap malam, tidak ada batas waktu apa dia akan diangkat. Kecuali orang-orang yang ada keimanan di hatinya. Ya, bisa juga dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dapat syafaat dari orang-orang soleh. Termasuk Bapak Toto ini berbagi dengan kalian, ya, kalian doakan supaya diberikan keberkahan, ya, keberkahan ya Allah, keberkahan Bapak Toto ya Allah, telah berbuat baik kepadaku ya Allah, semoga dimudahkan rezekinya hingga kembali membagikan kepada rezeki kepada kami lagi sebagainya, yatim sebagainya, itu didoakan. Ya, maka walaupun kalian tidak mendoakan, cukup terima kasih misalnya, tetap Allah, jika Bapak Toto ikhlas memberikan itu karena Allah ibadah, insya Allah Bapak Toto akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Nabi Muhammad SAW, dan juga dari kalian. Ya, maka di sini perlunya kita ini mengaji, ya. Kalau mengaji, insya Allah punya pegangan hidup, ya, punya agama ini tidak terlunta-lunta bagaikan buih di lautan, ya, kesana kemari kombang ambing, tidak pegangan hidup, yang ada stres, hingga jadi apa? Setan menjadi temannya, hingga anak yatim yang disayangi Nabi, disayangi Allah, tetapi hanya disayangi setan. Naudzubillah. Ya, setan itu senang, ya, menggoda anak yatim supaya apa? Supaya orang-orang tidak mengurus. Bahkan riwayat mengatakan setan itu menemplokkan di anak yatim yaitu lumpur hitam yang di dalamnya penuh bau, hingga orang lihat itu, aduh, tadi sayang, nakalnya begitu dahsyat. Diuji, ya, supaya apa? Kenakalan kalian itu dituntun oleh setan, karena kalian tidak ada arah yang mengarahkan itu. Maka kalian harus tahu, jangan sampai setan menemani kalian, kalian harus berontak, saya ingin ngaji ya hari ini. Ya, siap ya ngaji ya? Ya, soleh ya ngaji ya? Ya, saya ingin jadi orang soleh, saya jadi orang sukses, sekolah yang benar, belajar yang benar, yang dibanyakan main. Ya, banyak-banyak membaca selawat. Kenal selawat? Bisa? Coba. Ada yang tahu selawat Nabi gimana? Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sampaikan salawatku SAW, selamatkan SAW. Kenapa kita tidak menyelamatkan diri kita hingga sanjungan kepada Rasulullah SAW? Karena bentuk kembalinya kita memuji menyanjung Rasulullah akan menjadikan keselamatan bagi diri kita. Ya, bahkan Allah sendiri yang menciptakan Nabi SAW, Allah pun yang lebih dahulu memberikan salawat kepadanya. Sering dengan ayatnya, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat dan para malaikatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya Allah Subhanahu wa taala bentuk kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawatnya para malaikat bentuk doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Selawatnya umatnya kepada sallallahu alaihi wasallam bentuk takdim, pengagungan, ya, udah mengagumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ghafaralahu dunubahu, dan mengampuni segala dosa, hingga wasafaati yaumil qiyamah di dunia, ya, bahkan dapatkan syafaat di hari kiamat, bahkan di dunia pun dapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, maka tentunya kita cinta Rasulullah SAW dengan cinta juga dengan syariatnya, ya, dan kita senang memuji Rasulullah SAW, diperbanyak untuk memudahkan. Bahkan di dunia pun, Bapak Ibu sekalian, selawat ini adalah mustajabah, hingga dimudahkan doa-doa dan diampuni segala dosa, dan terdapat keridhaan Allah, cinta kepada kita sekalian. Ya, kakak ingin sedikit menyampaikan penting, ya, bekal setelah kita bersahadat di mana? Di arham ibu kita. Ya,
selama 4 bulan, 40 hari tupan ruh. Bahkan ruh pun lebih dulu bersyahadat sebelum dimasukkan kepada rahim ibu kita. Ya, maka lahir ke dunia akan berjalan sebagai muslim. Ya, tidak lagi ada syahadat khusus. Setelah dia balik belajar 7 tahun Islam agama, belajar sholat, udah ada syahadat di dalamnya. Kecuali orang yang baru mau Islam, yang tadinya Kristen, yang tadinya Yahudi, yang tadinya Konghucu, yang tadinya Majusi, yang tadi animisme, tidak kenal Allah dan Tuhan, tidak percaya, dan orang paganis, ya, dan orang-orang yang Hindu dan sebagainya yang tidak menyembah Allah, maka dia wajib untuk bersyahadat, disaksikan mandi besar. Nah itu, maka kakak sampaikan pentingnya amal ini harus kita laksanakan betul, karena tidak lagi kebaikan amal daripada amal yang lain. Yang paling unggul yaitu sholat. Ya, sholat adalah merupakan salah satu bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada umat Rasulullah SAW sebelumnya 50 waktu. Bayangkan 50 waktu, setengah jam sekali kita sholat. Mampu nggak kita? Dikasih 5 waktu pun antara subuh sama duhur panjang banget. Ya, duhur ke asar juga hampir 2 jam lebih. Asar ke maghrib demikian. Yang pendek adalah maghrib ke isya. Lebih panjang lagi adalah isya sampai subuh. Maka sholat 5 waktu ini ringan untuk umat Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim 50 waktu sholatnya. Bayangkan, ya, dikit-dikit sholat. Ya, sholatnya beda dengan apa yang kita lakukan. Ada sholat hanya sekedar dia bersih, tafakur, itu pun bagian dari sholat. Ada yang hanya berdiri, hanya rukuk saja, itu bentuk sholat. Maka disempurnakan dari 5 waktu itu mewakili 50 waktu dengan 5 waktu. Ya, dengan 17 rakaat dalam sehari semalam. Maka tentunya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diceritakan, ya waqala sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala salati akramahullah bihamsin. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha, barang siapa yang menjaga ala salati akram wallah, salat apa? 5 waktu Allah muliakan di antaranya. Ya, bihamsin, dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u innahu sidqa aisi wa adabahu qabri. Dia akan mendapatkan apa? Jauhkan daripada adab kubur di saat dia memasuki kubur. Masya Allah, ya, kita ini pasti semuanya akan mengalami ke kubur. Jika sholat 5 waktu dijaga, insya Allah akan mudah pertanyaan mungkar dan nakir. Wa yutiyahullahu kita